Korea Utara hampir bisa dipastikan telah mengirimkan amunisi artileri ke Rusia. Pertanyaannya, seberapa banyak dan seberapa besar manfaatnya bagi Moskow? Analis baru terhadap foto satelit yang diambil dari depot amunisi Rusia menunjukkan lebih dari 2.000 kontainer kargo berukuran 6 meter dikirim dari Pyongyang. Menurut seorang perwira cadangan Angkatan Darat Ukraina yang menggunakan akun media sosial Tatarigami UA, kontainer-kontainer itu kemungkinan besar membawa 500.000 peluru artileri kaliber 122 dan 152 mm, dan perkiraan itu condong ke arah sisi konservatif. Analisa tersebut dituangkan dalam sebuah artikel di situs webnya Front Intelligence Insight. Rusia menembakkan 11 juta peluru artileri pada tahun 2022 dalam upaya untuk mengamankan kemenangan cepat di Ukraina, tetapi tidak berhasil. Dengan kapasitas industri yang hanya mampu memproduksi 2 juta peluru lagi per tahun, Rusia tidak bisa lagi menggunakan amunisinya secara boros pada tahun 2023. Rusia diperkirakan hanya akan mengeluarkan 7 juta peluru pada tahun ini. Dan itu hanya 2/3 dari total produksi mereka pada tahun 2022. Bukan suatu kebetulan hampir sepanjang tahun 2023 beredar kabar tentang transfer amunisi dalam jumlah besar dari Korea Utara ke Rusia. Hal ini dibuktikan dengan pendekatan terbuka Moskow terhadap Pyongyang, termasuk kunjungan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada bulan Juli, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov pada bulan Oktober, dan tentu saja pertemuan antara Putin dan Kim Jong-un pada bulan September. Transfer amunisi juga dikonfirmasi oleh laporan intelijen Amerika. Kemudian foto pertama muncul di media sosial pada pertengahan Oktober. Visual itu menunjukkan peluru 122 dan 152 mm yang dibuat di Korea Utara pada tahun 2000-an. Kedua kaliber ini merupakan jenis yang paling umum digunakan di sistem artileri Rusia dan Soviet. Peluru 122 mm digunakan pada ratusan howitzer derek D-30, juga pada sistem self-propelled 2S1 Gwozdika. Sedangkan kaliber 152 mm lebih banyak lagi digunakan. Ini termasuk untuk 2S3 Akatsya, 2S5 Giganship, serta 2S19 dan 2S33 MSTA. Amunisi jenis ini juga digunakan oleh 2A36 Jianxi B dan 2A65 MSTAB. Laporan intelijen Amerika menggambarkan dengan foto satelit amunisi ini dikirim dengan kapal kontainer Rusia MV Anggara. Kapal itu mengangkut ratusan kontainer dari Najin, Korea Utara ke Dunai, Rusia. Kapal melintasi Teluk Ussuri dari Vladivostok. Dari sana, kontainer-kontainer itu kemudian diangkut lebih dari 6.000 km dengan kereta api. Mereka dibawa ke depot amunisi Tikhorets, Rusia. Lokasi ini terletak sekitar 300 km tenggara Ukraina. Pada 13 Oktober 2023, Gedung Putih mengatakan pengiriman berjumlah 1.000 kontainer. Tikhorets berada di luar jangkauan rudal Ukraina yang dipasok oleh Barat. Dan Ukraina juga dilarang menggunakan senjata bantuan itu untuk menyerang wilayah Rusia. Namun Ukraina juga memiliki pasukan drone dan rudal jarak jauh dalam negeri yang berpotensi mencapai Tikhorets. Analis Tatarigami didasarkan pada pemantauan kontainer di depot Tikhorets. Foto-foto menunjukkan setiap kontainer adalah model standar komersial dan berukuran panjang 6 meter. Masing-masing kontainer memiliki kapasitas antara 20 hingga 27 ton. Karena amunisi 152 mm dibawa dalam kotak seberat 81 hingga 84 kg, Tatarigami menghitung maksimal 290 atau 276 kotak dapat dibawa per kontainer. Sedangkan 20 kaliber 122 mm dibawa dalam kotak beratnya 89 kg. Ini memungkinkan untuk memuat 264 kotak per kontainernya. Gedung Putih sebelumnya mengatakan bahwa 1.000 kontainer telah dipindahkan antara 7 September hingga 1 Oktober. Sejak itu, pengiriman tambahan dari Korea Utara juga telah terlihat.
Dan sumber informasi memberitahu Tatarigami hingga akhir Oktober total 2.000 kontainer yang dipindahkan. Model yang paling konservatif menghitung 2.000 kontainer akan menghasilkan 502.000 peluru yang dikirimkan. Namun model lain yang memvariasikan campuran peluru dan kapasitas gerbong mencapai 678.000 peluru. Ini dengan 25% adalah amunisi 122 mm. Sementara jika jumlah amunisi 122 dan 152 mm sama, maka sekitar 804.000 peluru yang dikirimkan. Angka itu konsisten dengan yang diperkirakan intelijen Estonia yang menyebutkan 1.000 kontainer dapat membawa 300.000 hingga 350.000 amunisi. Itu berarti 600.000 hingga 750.000 amunisi untuk 2.000 kontainer. Korea Utara memiliki pasukan darat yang luar biasa besar. Dengan penduduk sekitar 26 juta, negara ini memiliki kekuatan hampir 1,1 juta personel aktif. Menurut The Military Balance 2023, diperkirakan ada 8.600 sistem howitzer kaliber Soviet mereka miliki. Ini menjelaskan mengapa mereka memiliki stok yang cukup untuk menjual lebih dari 0,5 juta amunisi ke Rusia. Angkatan Darat Korea Utara sebagian besar mengandalkan senjata-senjata usang Soviet dan Cina dari tahun 1950-an hingga 1960-an. Ini menyebabkan beberapa analis berpendapat senjata Korea Utara akan memiliki kualitas yang relatif rendah hingga manfaatnya terbatas bagi Rusia. Tetapi sebenarnya amunisi howitzer dalam jumlah besar tidak memerlukan banyak kecanggihan untuk melakukan tugasnya yang sangat merusak. Harus diakui, Rusia tidak selalu menggunakan inventaris artileri mereka dengan efisien. Mereka membakar surplus amunisi yang sangat besar pada musim panas tahun 2022 dengan pemboman besar-besaran. Setelah sadar tidak bisa mengalahkan Ukraina dengan cepat seperti yang diyakini sebelumnya, Rusia kemudian menggunakan amunisinya dengan lebih hati-hati. Kini mereka lebih banyak menggunakan tembakan presisi yang terdeteksi oleh drone. Pertanyaan lainnya adalah seberapa banyak yang bisa dilakukan Rusia dengan 0,5 juta amunisi bantuan Korea Utara. Pada akhir musim panas 2023, Amerika telah memasok lebih dari 2 juta peluru artileri ke Ukraina. Lebih dari 220.000 amunisi tambahan dipasok oleh Eropa. Dengan mempertimbangkan jumlah itu, 0,5 juta peluru dari Korea Utara sebenarnya menjadi suntikan kecil bagi Rusia. Terlebih Rusia diperkirakan akan menghabiskan 7 juta peluru pada tahun 2023. Secara keseluruhan, 0,5 juta amunisi masih cukup untuk memberikan Rusia dorongan melakukan serangan lokal, seperti serangan besar-besaran baru-baru ini di dekat Avdiivka. Serangan itu masih belum berhasil dan Rusia mengalami banyak kerugian. Namun kerugian yang dialami Ukraina saat bertahan juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena seiring waktu, artileri dapat menghancurkan dan menurunkan moral pasukan. Senjata ini akan terus membunuh atau melukai personel, bahkan sebelum mereka sempat melihat dan menembak musuh. Laporan Front Intelijen menyimpulkan 0,5 juta amunisi cukup untuk menjalankan satu operasi skala besar atau 2 operasi skala kecil. Hal ini kontras dengan pasukan Ukraina yang baru saja menghabiskan banyak amunisi dalam serangan balasan musim panas. Demikian sahabat jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming and good play. Hey, thank you guys. Appreciate it.